Halo pemirsa, saya Ilham Ardiansyah akan menemani Anda dalam fokus akhir tahun 2023, bencana dan tragedi kemanusiaan. Iya, bencana masih menghantui masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2023, mulai dari erupsi gunung berapi, kecelakaan, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, di tahun 2023, dunia diguncang dengan tragedi kemanusiaan di Gaza, Palestina. Selengkapnya kami hadirkan dalam fokus akhir tahun 2023, bencana dan tragedi kemanusiaan. Allahu Akbar. Langsung. Wah. Awanur. Palestine will be free. Berada di wilayah yang dilewati cincin api Pasifik, Indonesia memiliki 127 gunung berapi yang aktif. Ini membuat Indonesia masuk ke dalam 35 negara dengan resiko kebencanaan tertinggi. Di penghujung tahun 2023, Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat erupsi, melontarkan awan panas dan batu yang berbahaya. Masyarakat tolong cari perlindungan karena abu mulai turun. Mendekati akhir tahun 2023, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh aktivitas dahsyatnya gunung berapi. 3 Desember, Gunung Merapi mengalami erupsi di saat aktivitas gunung berada pada level 2 atau waspada. Berbeda dari erupsi di awal Februari 2023 yang hanya menyebarkan abu vulkanis dari atas gunung, erupsi kedua gunung yang berada di antara Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ini diawali suara dentuman keras. Disusul lontaran awan panas disertai batu dan pasir hingga radius 12 km tersebut mengejutkan warga desa Lasi Candung, Kabupaten Agam. Saat erupsi terjadi, ada 75 orang pendaki terjebak dalam letusan gunung. Allahu Akbar. Pencarian para pendaki dilakukan besar-besaran oleh tim SAR gabungan dibantu relawan dan warga. Setelah menyusuri kawasan Merapi, 52 pendaki ditemukan dalam kondisi selamat. Sementara 23 orang pendaki lainnya didapati meninggal dunia. Isak tangis mewarnai proses penyerahan jenazah korban. Karakteristik Gunung Merapi sulit untuk diprediksi hingga tidak dapat menentukan kapan terjadinya erupsi. Namun, sejak 2011 lalu, Gunung Merapi sudah berstatus waspada. Sepanjang tahun 2023, aktivitas sejumlah gunung api di Indonesia meningkat. Sedikitnya ada 17 gunung api di kawasan cincin api di tumpukan lempeng Pasifik sepanjang 40.000 km. Beberapa terpantau mengalami peningkatan aktivitas dengan status terus berubah, mulai level normal, waspada, dan siaga. Air disertai abu, akan air yang mengalir dari kita. Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta sepanjang tahun 2023 berulang kali memuntahkan material vulkanis. Hujan bercampur abu vulkanis menerjang Dusun Babadan 2, Kecamatan Dukun, Magelang, Jawa Tengah. Luncuran awan panas terjadi sebanyak 7 kali dengan durasi maksimal 300 detik dengan luncuran jarak maksimal 3.200 meter ke arah barat daya atau ke hulu Sungai Boyong. Dampak erupsi Gunung Merapi membuat sejumlah wilayah di Jawa Tengah diguyur abu vulkanis, di antaranya sejumlah kecamatan di Kabupaten Magelang dan Boyolali. Namun, warga memilih bertahan di rumah masing-masing. Hingga saat ini, Gunung Merapi masih berada pada status siaga atau level 3. Wes, langsung. Wah. Awanur. Ditenan Nur. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur juga erupsi dan memuntahkan lahar dingin di sejumlah aliran sungai, desa hingga membuat warga dan penambang pasir panik. Wah, ini rek. Banjire teko bos, montore sapa iku montore sapa woi, montore sapa woi.
Kepanikan juga terjadi di aliran Sungai Leprak di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, saat salah satu unit armada truk pasir dan alat berat jenis ekskavator terseret banjir lahar. Banjir lahar kali ini terjadi setelah kawasan puncak Gunung Semeru diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Tak hanya erupsi gunung berapi, banjir dan longsor juga jadi peristiwa yang tak bisa diabaikan sepanjang tahun 2023. Bahkan sejak awal tahun hingga 13 Desember 2023, bencana tanah longsor sudah terjadi 565 kali dan tak sedikit menelan korban jiwa. Penyalahgunaan lahan yang membuat tanah gundul memicu merebaknya banjir bandang di sejumlah daerah. Panjuran 13 Kalabon. Video amatir warga ini merekam detik-detik derasnya luapan air hingga menimbulkan banjir bandang di kawasan wisata air panas alam Guci di lereng Gunung Slamet, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Banjir yang membawa material lumpur merusak jaringan pipa air bersih hingga aliran air ke permukiman warga dan seluruh hotel di objek wisata Guci macet. Menghindari jatuhnya korban, kawasan wisata pemandian air panas Pancuran 13 sempat ditutup. Hilang semua pengunjung. Sangat mengenaskan sekali ya, banyak pemukiman di sini. Banjir bandang disertai longsor menerjang wilayah Tanggamus, Lampung. Belasan rumah terendam air bercampur lumpur dengan ketinggian hingga 80 cm. Banjir disebabkan meluapnya sungai Weiburdai hingga menjebol tanggul dan bronjong atau batu penahan dinding sungai. Akibatnya 14 rumah dan 12 lahan kebun terendam air bercampur lumpur. Bencana yang tak kalah dahsyat melanda desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Banjir bandang disertai longsoran batu besar menerjang permukiman warga. Dalam peristiwa ini, belasan orang hilang akibat tersapu banjir bandang dan longsoran batu berukuran besar. Tim SAR gabungan yang melakukan upaya pencarian menemukan satu jenazah wanita dari balik batu besar di dekat sebuah hotel Humbang Hasundutan. Data terbaru dari Pemkab Humbang Hasundutan, korban tewas ditemukan 2 orang dan 10 orang lainnya masih hilang. Lumpur tebal dan batu besar menjadi kendala dalam proses pencarian. Ada dugaan banjir bandang menerjang akibat pembalakan liar hingga memicu longsor. Dua rumah warga ini hanyut terseret banjir bandang yang menerjang aliran Sungai Semanggung, Wonosobo, Jawa Tengah. Sang pemilik rumah beruntung sempat menyelamatkan diri. Tingginya curah hujan diduga membuat debit air di Sungai Semanggung meningkat hingga menyambar sejumlah rumah. Sedikitnya ada 16 rumah mengalami kerusakan berat dan ringan, serta 2 rumah terbawa arus deras. Warga hanya bisa berteriak dari jauh saat menyaksikan sebuah mobil warga terbawa derasnya arus banjir masuk ke selokan di kawasan Karasak, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat air mulai surut, warga sekitar pun bahu-membahu memindahkan mobil dengan derek. Tak hanya di Kota Bandung, detik-detik saat sejumlah kendaraan terjebak banjir di ruas jalan wilayah Majalaya dan Dayakolot, Kabupaten Bandung, terekam video amatir warga. Banjir datang begitu cepat akibat luapan Sungai Citarum mengepung sejumlah akses jalan utama penghubung ke Kota Bandung dan merendam 1.500 rumah warga. Sejumlah wilayah lain seperti di Pekalongan, Jawa Tengah juga tak luput dilanda banjir. Ketinggian banjir terus mengalami kenaikan hingga mencapai 100 cm. Akibatnya, ribuan rumah terendam dan aktivitas warga lumpuh. Selain karena tingginya curah hujan, banjir diperparah dengan adanya air laut pasang. Banjir juga merendam permukiman dan akses jalan di Kudus. Sedikitnya ada 28 desa terendam banjir. Bahkan seorang pria warga desa Jatiwetan terpaksa menggendong sang ayah dan ibu menerjang banjir untuk mendatangi posko kesehatan.
Situasi terkini jembatan Tuntang Gubuk. Jalur utama Purwodadi Semarang di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah lumpuh akibat banjir luapan sungai Tuntang tumpah ke ruas jalan. Antrean kendaraan pun mengular hingga 1 kilometer. Bencana banjir juga melanda wilayah timur Indonesia. Di kota Manado, Sulawesi Utara, hujan deras yang mengguyur kota itu menyebabkan sungai Tondano serta Sawangan meluap. Buruknya drainase kota membuat air tak lancar mengalir hingga mengakibatkan ratusan rumah di 4 kecamatan terendam banjir. Sejumlah akses jalan lumpuh karena ketinggian banjir mencapai lebih dari 50 cm. Curah hujan yang tinggi menyebabkan tebing setinggi 30 meter longsor dan menimpa rumah di Kampung Kebon Kalapa, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 4 orang penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Tidak hanya merusak rumah warga, tanah longsor itu juga memutus jalan sepanjang 50 meter yang menghubungkan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Longsor diduga terjadi setelah wilayah itu diguyur hujan deras. Ya Allah Gusti, ya Rabbi, Pegil berduka, ya Allah. Bencana serupa juga terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tebing setinggi 25 meter di area penambangan batu longsor dan menimpa truk yang sedang melintas di bawahnya dengan memuat material batu gamping. Berduka, astagfirullahaladzim, ya ilaha illallah. Longsor terjadi tiba-tiba tanpa disertai adanya hujan deras. Material longsor yang menimbun bagian kabin truk membuang sang pengemudi truk kehilangan nyawa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat, sejak awal tahun hingga 13 Desember 2023, peristiwa tanah longsor sudah 565 kali terjadi dengan korban nyawa melayang sebanyak 128 jiwa. Selain faktor alam, ulah manusia yang mengeksploitasi lahan untuk berbagai kepentingan ikut disinyalir jadi penyebab erosi dan tanah longsor kerap terjadi. Karenanya, tindakan pencegahan dan mitigasi bencana penting dilakukan. Perkuat lereng dan tebing dengan reboisasi yang maksimal serta mencegah pendirian perumahan di area rawan longsor seyogyanya jadi perhatian utama agar korban tidak berjatuhan dan kerugian material dapat ditekan. Tahun 2023 diwarnai dengan sejumlah rentetan peristiwa kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di tanah air, khususnya pada musim kemarau. Fenomena El Nino memicu musim kemarau yang ekstrim kering dan ekstrim panas membuat kebakaran sulit diatasi dengan segera. Orang-orang sudah membuat kebakaran seperti ini. Terbakarnya lahan gambut di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Februari 2023 seolah jadi kisah pembuka deretan peristiwa kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2023. Kuatnya hembusan angin dengan titik api tersebar dan relatif sulit dijangkau jadi kendala petugas. Setelah berjibaku selama lebih dari 1 jam, kebakaran akhirnya bisa dipadamkan. Namun, memasuki musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan tak lagi bisa dengan cepat ditangani. Apalagi tahun ini terjadi fenomena iklim El Nino yang membuat cuaca panas dan kemarau berlangsung ekstrim. Di kota Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah misalnya, pada 2 Juni, kebakaran lahan terpantau terjadi di 2 area pada waktu bersamaan. Status siaga darurat bencana karhutla pun dicanangkan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Seolah tak mukalah, kebakaran hutan dan lahan yang masif juga terjadi di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang. Api yang membakar lahan di Kecamatan Matan Hilir Selatan bahkan terpantau tak kunjung padam hingga lebih dari sepekan. Lokasi titik api yang sulit dijangkau ditambah minimnya sumber air menjadi penyebab.
Berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kebakaran hutan dan lahan di tanah air dari mulai awal tahun hingga Oktober 2023 mencapai 994.313 hektar. Dan Pulau Kalimantan menjadi area yang paling banyak terbakar. Dari serangkaian peristiwa karhutla, api kebanyakan dipicu oleh oknum yang tak bertanggung jawab dengan maksud untuk membuka lahan. Seperti di wilayah Sumatera Selatan yang sempat mencatat lebih dari 500 titik api, salah satunya di kawasan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Asap yang diakibatkan kebakaran lahan menjelang akhir bulan Juli ini bahkan mencapai kota Palembang yang diselimuti kabut asap. Kasus kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Pulau Jawa, paling banyak menimpa area Taman Hutan Nasional. Akhir Agustus 2023, Taman Nasional Gunung Ciremai di Kuningan, Jawa Barat terbakar. Api bahkan tak kunjung bisa dipadamkan selama lebih dari 3 hari. Ini orang-orang sudah membuat kebakaran seperti ini, tapi masih santai-santai nih orangnya. Nah, santai banget dong mereka. Tapi yang paling ironis adalah kebakaran lahan yang menimpa lereng Gunung Bromo, Jawa Timur. Sebab api berawal dari properti sebuah acara pemotretan jelang pernikahan atau prewedding di Padang Savana di Gunung Bromo yang kerap disebut Bukit Teletabis. Pihak penyelenggara pemotretan diduga sengaja menyalakan flare atau suar untuk menghasilkan foto-foto yang estetik. Cuaca kering dan panas membuat api dengan mudah tersulut, membakar area Padang Savana tersebut. Dalam hitungan hari, api menjalar hingga seluruh lereng Gunung Bromo terbakar. Total, lebih dari 500 hektar hangus dengan kerugian mencapai 5,4 miliar rupiah. 6 orang yang terlibat kegiatan pemotretan dimintai keterangan polisi, dan seorang di antaranya, yakni penanggung jawab pemotretan, ditetapkan sebagai tersangka. Ya, seiring upaya pemadaman, penegakan hukum bagi mereka yang terlibat karhutla juga berupaya diterapkan. Tak hanya warga, tapi juga perusahaan. Ada 144 perusahaan yang mendapatkan peringatan dari KLHK. 23 perusahaan bahkan sudah disegel karena terindikasi terlibat kejadian pembakaran hutan. Bencana kebakaran hingga memunculkan asap dan polusi udara juga menimpa tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di berbagai kota. Paling besar adalah terbakarnya TPA Sari Mukti di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Api yang mulai muncul pada pertengahan Agustus tak kunjung bisa dipadamkan petugas hingga lebih dari 1 bulan. Status tanggap darurat Sari Mukti pun dicanangkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Angin ribut melanda Tomohon. Fenomena El Nino yang antara lain berdampak pada dahsyatnya tiupan angin juga terasa di sejumlah daerah. Di Tomohon, Sulawesi Utara misalnya, 8 Juli 2023, angin puting beliung melanda. Kencangnya angin menghembaskan atap-atap rumah ke udara. Akibatnya, puluhan rumah termasuk sejumlah gedung sekolah rusak. Berselang 1 bulan, angin puting beliung ganti menerjang permukiman warga di Desa Semudun, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Pusaran angin menerbangkan berbagai benda dan merusak puluhan rumah. Sejumlah rumah dindingnya hancur diterjang angin dan sebagian atap rumah terbang. Pihak BPBD Kalimantan Barat mengimbau warga untuk sementara menghindari bangunan tinggi termasuk tiang listrik agar tidak tertimpa dan menghindari berteduh di bawah jembatan atau bangunan berusia tua karena rawan runtuh. Sepanjang tahun 2023, ada banyak kasus kecelakaan lalu lintas. Selain kerap terjadi di jalan tol, perlintasan kereta api juga menjadi lokasi yang rawan kecelakaan. Umumnya disebabkan faktor kelalaian pengemudi hingga faktor kendaraan yang tidak layak jalan. Puluhan nyawa pun melayang, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. 19 November 2023,
Publik diguncangkan dengan tragedi maut di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Lumajang, Jawa Timur. Mikrobus tertabrak kereta api Probowangi tujuan Ketapang menuju Surabaya di jalur perlintasan kereta tanpa palang pintu di Desa Ranupakis. Kerasnya benturan membuat badan kendaraan terseret sejauh 50 meter. Akibatnya 11 orang meninggal dunia dan 4 lainnya terluka. Seluruh korban tewas maupun terluka dibawa ke RSUD Haryoto. Kecelakaan maut tak pelak membuat duka mendalam bagi para keluarga korban. Seperti yang dialami keluarga Riono di Surabaya yang diliputi rasa syok atas musibah itu. Kesedihan juga mewarnai rumah Titi Ristianti. Korban saat itu baru pulang dari acara reuni SMA di Banyuwangi bersama rombongannya. Setelah melewati serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan, polisi menetapkan sopir mikrobus sebagai tersangka. Pasalnya, sebelum kecelakaan, sopir sudah diteriaki warga jika ada kereta api yang akan lewat. Bahkan, kereta api juga sudah menghidupkan lampu sorot dan klakson sebanyak 2 kali pada jarak 1 km dan 500 meter sebelum tabrakan. Tak ingin kejadian serupa terulang, PT KAI memasang patok besi untuk mempersempit akses jalan di perlintasan agar pengendara memperlambat laju kendaraannya supaya tak langsung menyeberang. Kecelakaan maut di perlintasan kereta api tanpa palang pintu juga terjadi di Jombang, Jawa Timur. 30 Juli, mobil minibus yang ditumpangi satu keluarga tertabrak kereta api Rapidoho di Desa Jabon. Minibus terseret kereta api masuk ke area persawahan sejauh 100 meter dari perlintasan. Dalam insiden ini, 6 penumpang minibus tewas di tempat, sementara 2 orang lainnya luka parah dan dirawat di RSUD Jombang. Isak tangis menyambut kedatangan 5 jenazah korban di Sidoarjo, Jawa Timur. 5 korban yang masih satu keluarga terdiri dari ibu, anak, menantu, dan cucu dimakamkan di TPU desa setempat. Sementara satu lainnya dimakamkan di Nganjuk, Jawa Timur. Pasca kecelakaan, PT KAI melakukan perbaikan di sejumlah titik rel dan bantalan yang mengalami kerusakan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar perlintasan kereta api tanpa palang pintu dan liar segera ditutup. Kecelakaan kereta lain yang mencuri perhatian masyarakat terjadi 17 Oktober. 2 kereta api, yakni Argo Wilis dan Argo Semeru, saling bersenggolan di jalur rel ganda Sentolo Kulon Progo, Yogyakarta. Tolongi guys. Guys, ya Allah guys. Tolong. Jerit kepanikan penumpang seketika histeris melihat rangkaian 2 kereta api yang anjlok di perlintasan. Kecelakaan bermula saat kereta Argo Semeru yang melaju dari Surabaya menuju ke Jakarta mengalami anjlok keluar dari rel. Lantaran gerbong kereta Argo Semeru miring ke kiri, langsung tersambar kereta api Argo Wilis yang datang dari arah Jakarta menuju ke Surabaya. Kuatnya senggolan membuat kereta Argo Wilis nyaris terguling. 2 rangkaian kereta itu mengangkut 760 orang. Meski tak ada korban jiwa, namun terdapat belasan penumpang mengalami luka dengan 2 orang sudah berusia lanjut. Kecelakaan kereta di perlintasan terjadi di bulan Juli. Rekaman video amatir ini memperlihatkan detik-detik kereta api berantas rute Pasar Senen Jakarta menuju Blitar menabrak truk trailer di perlintasan Jalan Madukoro, Semarang Barat, Jawa Tengah. Rasa benturan lokomotif dengan badan truk memicu ledakan hebat. Melihat hal itu, para penumpang kereta api bergegas turun menyelamatkan diri. Diduga, truk itu mengalami mogok saat melintas di tengah perlintasan kereta. Namun, sang sopir dan keretnya justru kabur setelah tabrakan itu terjadi. Untuk korban, jiwa tidak ada dari kejadian ini. Namun ada satu yang terluka dari penumpang kereta api karena melompat dari kereta api. Imbas kecelakaan membuat sejumlah perjalanan kereta mengalami keterlambatan keberangkatan dan mengakibatkan ratusan calon penumpang di stasiun Semarang Tawang telantar.
Setelah sempat melarikan diri, sopir dan kernet akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Keduanya menjalani proses pemeriksaan di Mapolrestabes Semarang. Suasana riang di objek wisata pemandian air panas Guci Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 7 Mei 2023, seketika berubah jadi kepanikan. Sebuah bus pariwisata syarat penumpang tiba-tiba melaju kencang terjun ke jurang sedalam 20 meter di tempat wisata yang banyak dikunjungi warga. Laju bus meluncur tak terkendali. Semua pengunjung berupaya menyelamatkan puluhan penumpang di dalamnya. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena posisi badan bus yang terguling. Ada 38 orang di dalam bus. Mereka adalah rombongan peziarah dari Serpong, Tangerang Selatan. Sopir dan kernet bus ditetapkan sebagai tersangka karena ada korban tewas dari penumpang yang dibawa. Keduanya juga dianggap lalai karena tidak berada di ruang kemudi saat kondisi mesin menyala. Sempat ada dugaan tuas rem tangan ditarik oleh anak-anak di dalam bus. Namun, hal itu terpatahkan setelah hasil pemeriksaan. Saya tegaskan sementara ya tidak ada unsur kelalaian yang dilakukan ataupun kesengajaan dilakukan oleh anak-anak. Ya, karena informasi yang kami dapat dari keterangan para saksi, untuk anak-anak posisi berada di kursi bagian tengah daripada kendaraan di sini. Usai evakuasi, para korban dibawa ke perawatan darurat RSUD Suselo Tegal. Nahas, 2 penumpang meninggal dunia saat dalam perawatan. Kecelakaan itu sangat memukul keluarga. Korban pertama yang meninggal bernama Maja, pria berusia 58 tahun, dimakamkan tak jauh dari rumahnya di Kampung Serut, Serpong Utara. Berapa kendaraan ini? Kondisi lampu merah ya? Jalan tol, salah satu medan yang harus diwaspadai pengendara saat mengemudi. 23 September 2023, terjadi kecelakaan beruntun di pintu keluar tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Belasan mobil dan sepeda motor porak-poranda setelah dihantam truk tronton tanpa muatan yang melaju dari Semarang menuju Salatiga, Jawa Tengah. Korban jiwa berjatuhan, 4 orang tewas dan puluhan orang lainnya terluka. 3 orang tewas seketika di lokasi, seorang lagi meninggal dunia di rumah sakit, sementara sopir truk dan kernetnya diamankan. Hasil olah TKP yang digelar polisi bersama Dinas Perhubungan, ada sejumlah temuan yang didapat. Seperti rem truk ternyata tidak berfungsi karena kehabisan oli rem. Bahkan sistem pengereman mesin dengan menurunkan transmisi juga tidak bekerja optimal sehingga kecepatan truk tak bisa dikendalikan. Fakta lain juga terungkap. Sejak tahun 2015, truk tronton belum mengantongi hasil uji kelayakan kendaraan alias tidak lolos uji KIR. Yang tak kalah mencengangkan, sopir truk ternyata hanya punya SIM A, bukan SIM B1 atau SIM B2 sebagai syarat izin mengendarai truk tronton. Akibatnya, sopir truk ditetapkan sebagai tersangka. Berkaca dari maraknya kecelakaan, Kementerian Perhubungan mengevaluasi pergerakan truk sekaligus makin ketat mengawasi dan memberi sanksi berat kepada sopir dan pemilik armada jika terbukti melanggar. Purwakarta. Mendekati akhir tahun 2023, masyarakat digemparkan dengan kecelakaan maut di Tol Cipali kilometer 73 Purwakarta, Jawa Barat. Ya, sebuah bus yang membawa 20 penumpang terguling saat akan keluar dari Tol Cikampek. Bus antar kota antar provinsi itu melaju dari arah Yogyakarta menuju Bogor. Sejumlah penumpang terlempar dari bus, sebagian lagi terhimpit badan bus. 12 nyawa melayang dan 9 lainnya terluka. Sementara, sopir bus selamat dalam kecelakaan tunggal tragis itu. Kecelakaan maut itu memukul keluarga pasangan suami istri di Magelang, Jawa Tengah. Keduanya kehilangan nyawa dalam kecelakaan maut di Tol Cipali. Jenazah pasangan suami istri itu dimakamkan di pemakaman umum tak jauh dari rumahnya. Polisi pun menetapkan sopir bus berinisial RK sebagai tersangka. Ia dianggap lalai hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan dijerat pasal tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
Di tahun 2023, kecelakaan lalu lintas di jalan tol masih mendominasi. PT Jasa Marga menjabarkan 84% kecelakaan yang terjadi di jalan tol disebabkan oleh faktor manusia atau human error. Sementara sisanya adalah faktor kendaraan, jalan, dan lingkungan. Perang yang berkecamuk di antara Israel dan Palestina kian memanas sejak 7 Oktober. Konflik itu telah menewaskan hampir 18.000 warga Palestina. Sementara di Israel, lebih dari 1.200 orang tewas. Dunia pun mengecam tindakan Israel yang melakukan penyerangan membabi buta terhadap rakyat Palestina. Palestine will be free! Palestine will be free! Free! Gaza! Free! Gaza! Duka seolah tak henti menggempur wilayah konflik di Gaza, Palestina. Hubungan Hamas dan Israel kembali memanas ketika pada 7 Oktober, kelompok Hamas yang menguasai Gaza menyerang konser yang digelar Israel di perbatasan Gaza, Israel. Israel membalas dengan mendeklarasikan perang, melakukan serangan yang menempatkan jalur Gaza dalam pertikaian yang tak kunjung usai. Israel menekankan tindakannya merupakan aksi balasan atas serangan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober tersebut. Sebaliknya, Hamas pun bersikukuh. Serangan kejutan yang dilancarkan pada penonton konser kala itu merupakan pembalasan atas segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan Israel terhadap warga Palestina selama bertahun-tahun. Terlepas dari alasan kedua belah pihak, konflik bersenjata itu telah menyebabkan puluhan ribu nyawa melayang dan jutaan orang menderita. Berdasarkan data PBB untuk urusan kemanusiaan, perang kali ini merupakan yang paling mematikan di wilayah Gaza dalam 50 tahun terakhir. Serangan balasan Israel yang membabi buta banyak menyasar warga sipil. Kamp pengungsian dan rumah sakit bahkan jadi sasaran. Termasuk rumah sakit yang dibangun pemerintah Indonesia di Gaza. Suara tangisan terus terdengar selama 24 jam akibat serangan Israel di wilayah Gaza. Anak-anak kehilangan orang tuanya, orang tua kehilangan buah hati mereka. Ambisi Israel untuk membalas Hamas pada akhirnya menutup mata mereka terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Warga dunia pun tak tinggal diam. Mereka terus menyuarakan dihentikannya serangan Israel yang menewaskan ribuan orang tak berdosa di jalur Gaza, Palestina. Tak ketinggalan masyarakat Indonesia. Ratusan ribu orang berkumpul di kawasan Monas, Jakarta pada 6 November menggemakan pembelaan untuk Palestina dan solusi perdamaian.
Demikian juga dengan berbagai wilayah di tanah air, berkumpul dan menyuarakan perdamaian dan kemerdekaan untuk Palestina. November 2023, mendukung upaya penghentian serangan di Palestina, Presiden Joko Widodo menemui Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Membawa pesan hasil pertemuan dengan anggota OKI di Riyadh, Arab Saudi, Presiden Joko Widodo mendesak Presiden Joe Biden berbuat lebih banyak untuk mengakhiri kekejaman di Gaza dan membantu mewujudkan gencatan senjata. Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza. Ceasefire is a must for the sake of humanity. Once again, thank you for your invitation, President Biden. Thank you. Sebagai negara sekutu Israel, Amerika Serikat terus mendapat tekanan dari warganya yang menyuarakan perdamaian untuk Palestina. Seperti dalam rapat Kongres yang membahas bantuan dana tambahan untuk Israel yang berperang melawan Hamas, diwarnai aksi demonstrasi puluhan pendukung Palestina. Saat dunia terus mendorong upaya perdamaian dan mengecam tindakan Israel, serangan Israel tak henti-hentinya berlangsung sepanjang matahari terbit hingga malam hari menggempur Gaza. Gencatan senjata sempat disepakati pada 24 November. Di saat inilah Hamas dan Israel bertukar tawanan. Namun begitu gencatan berakhir pada 1 Desember, Israel kembali melontarkan roket bertubi-tubi ke wilayah Gaza. De la Federación Rusa por su declaración. Someteré ahora a votación el proyecto de resolución. 8 Desember menjadi hari yang kelam bagi misi perdamaian di Palestina. Jalur Gaza terancam diambang kehancuran total setelah Dewan Keamanan PBB gagal menyepakati resolusi gencatan senjata buntut dari hak veto yang dipakai Amerika Serikat. Padahal dalam pemungutan suara, 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB mendukung rancangan resolusi gencatan senjata yang diajukan Uni Emirat Arab, sedangkan Inggris yang juga memiliki hak veto memilih abstain. 13 votos a favor, 1 voto en contra, 1 abstención. El proyecto de resolución no ha sido aprobado debido al voto en contra de un miembro permanente del Consejo. Sejak perang terjadi 7 Oktober lalu, korban tewas di pihak Palestina mencapai 18.000 orang. Lebih dari 7.000 diantaranya anak-anak dan lebih dari 4.000 merupakan wanita. Sementara di pihak Israel, korban tewas mencapai 1.200 orang lebih. Akibat konflik ini, lebih dari 85% atau 2,3 juta orang warga Palestina terpaksa mengungsi. Jalan menuju perdamaian bagi rakyat Palestina sungguh masih panjang dan berliku. Namun, dunia tak boleh lagi diam. Upaya perdamaian bagi Palestina harus terus bergelora. Pemirsa, demikian fokus akhir tahun 2023, bencana dan tragedi kemanusiaan. Tetaplah mawas diri, menjaga harmonisasi alam sekitar, selalu jaga empati, dan saling bantu saat bencana melanda. Saya Ilham Ardiansyah, pamit sampai jumpa.